Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran CSS, HTML dan CSS. Kita sudah melewati 6 tahapan pembelajaran, 6 materi, yaitu dari HTML fundamental sampai CSS box. Sekarang kita akan masuk ke CSS positioning. Di sini ada materinya tentang layout atau susunan atau tata letak. Ya, di sini ada materinya sudah ditampilkan. The box model is the first step. Model box adalah langkah pertama untuk dalam memahami bagaimana tata letak HTML elemen pada browser. Dalam materi ini kita akan belajar cara menyusun atau menempatkan elemen-elemen secara berurutan untuk menambah kontrol atau kendali terhadap terhadap susunan elemen di halaman browser, halaman web. Klik next. Lihatlah ke elemen blok label yang ada di browser sebelah kanan. Mungkin maksud yang welcome to survey ini, to our survey. Ini kan blok ya, dia menghalangi baik konten yang ada di belakangnya, menghalangi halaman website. Di sini ada tipe posisi yang bisa dirubah dengan men-setting position properties. Di sini ada nilai dari position, ada 4, yaitu static, relative, absolute, dan fix. Oke, sini instructionnya install CSS. Set the position in question to static. Static ini artinya it doesn't need to be specific atau default value. Jadi artinya ini sudah benar, jadi tidak perlu. Mari kita coba position. Kita coba saja. Kok benar seperti ini? Oke. Salah satu cara untuk mengatur tampilan awal posisi dari sebuah elemen, kita bisa mengatur position properties menjadi relatif. Nilai dari relatif membuat kamu bisa memposisikan elemen ke dalam halaman web. Sini ada properties dari position tadi. Div description, positionnya relatif. Di sini bisa diubah ke bagian top, left, top, bottom, left, right. Jadi bisa disesuaikan kalau kita memilih relatif. Install CSS, set the position in question to relative. Kita ubah. Next, add pixel of top. Selanjutnya tambahkan ukuran 200
bagian atas 240 pixel ke div selector question. Oke, benar. Apakah ada bedanya? Cara lain untuk modifikasi position dari elemen itu mengatur position menjadi absolute. Ketika elemen disetting posisi elemen menjadi absolute, all other element on the will ignore the element. Semua elemen yang lain di halaman akan mengabaikan elemen dan menjadi seperti tidak ada di halaman, seolah-olah hilang. Mungkin tidak seperti nilai relatif. The code example is valid. Jadi tidak perlu ditambahkan. Sebenarnya offset properties tidak spesifik. It possible to div content overlap. Oh iya ya. Kita lihat sini ada contohnya absolute, kemudian ada left 250. Sekarang sini di instruction in style CSS, set the position inside of the header, bagian header. Kita lihat di sini ganti position jadi absolute. Apa yang terjadi? Ya. Nah, ini agak sedikit menimpa yang di bawahnya. Jadi yang di bawah ini seakan terabaikan. Dia tidak peduli terhadap, jadi dia akan menimpa yang penting karena sudah disetting absolute. Next, add left offset properties and set them to 0 pixels. Selanjutnya masukkan pengaturan untuk bagian atas dan kiri dan set menjadi 0 di bagian header tadi ya. Top 0, left 0. Oke, kita run. Apakah benar? Ya, ini benar, dan hasilnya header tadi kembali seperti semula, tidak menimpa lagi. Kita lanjut. Ya, di sini selanjutnya ketika posisi elemen di set menjadi absolute seperti di halaman sebelumnya, the element can still control out of view when a user control. Jadi tetap bisa di scroll out. Jadi sekarang kita diminta untuk mengubah position header tadi di selector header menjadi fix. Mungkin ini kita hapus saja.
kemudian scroll up, lihatlah ke bawah ke atas. Belum di run. Oke. Kemudian tidak ada headernya. Ketika box di halaman web kombinasikan dengan posisi yang berbeda, kotak box itu bisa saling menindih satu sama lain, membuat konten jadi susah untuk dibaca atau diserap atau dipahami. Itu contoh di atas. Description div akan mengabaikan navigation div dan overlapped as user scroll, menindih. Jadi z-index ini bisa mengontrol untuk memposisikan halaman konten itu di belakang atau di depan pada halaman web. Sini contoh z-index tidak memungkinkan untuk men-set z-index di bagian description div itu. Jadi tidak memungkinkan untuk men-set z-index di bagian description. Jadi setting angka yang lebih dari 0. Bagian header, ya. Nah, kita lihat di sini headernya menindih konten yang blok tadi. Kita lanjut. Jadi jika kamu tertarik misalkan memindahkan elemen ke kanan atau ke kiri, sebisa mungkin di halaman web kamu bisa gunakan float properties. The float property can set to value. Jadi float property ini juga ada nilainya, ada dua, yaitu left dan right. Yang kiri ini memindahkan elemen ke kiri semungkin-mungkinnya ya. Apalah semungkin-mungkin. Sebisa mungkin ke kiri. Kalau bisa ke kiri ya dikirikan. Kalau tidak ya sudah, tidak bisa begitu aja yang kanannya. Set the property of div answer element to left. Float left gitu. Jadi pindahkan elemen yang ada di answer jadi left div answer. Berarti yang ini ya. Kita edit div float left. Apakah ada perubahan? Ya terlihat ya di sini kotak-kotaknya ini terlihat lebih ke kiri. Jadi itu sudah batas maksimalnya menggeser ke kiri. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, the float property can also properties float juga bisa digunakan untuk elemen yang lebih dari satu dalam satu kali coding, dalam satu perintah. Maksudnya dalam satu
seperti ini, clear left. Dalam satu selektor, dalam satu coding. Kita lihat di sini instruksinya, elemen yang ada di answer telah kita float ke kiri dan div menyentuh answer, div di kanan. Let's fix this, kita perbaiki. In the question, set the clear. Kita lihat oke. Sini tidak terlihat ya apa perbedaannya setelah dan sebelum dan setelah di coding. Mungkin kalau menggunakan software yang lain tidak mengerjakannya di sini, langsung di website menggunakan Notepad atau yang lain bisa langsung terlihat. Jadi selanjutnya halaman ini tidak terlihat bagus. Hapus float property dari selector answer. Ini tadi masih ada floatnya. Ini and clear property from question. Sudah tidak ada question. Ya, coba kita run ya. Oke. Next. Ya, jadi kita sudah belajar tentang layout, tentang cara penempatan posisi elemen-elemen yang ada di halaman web. Yang menurut saya materi tentang layout ini sangat penting, dimana memang bagi seorang web developer harus bisa menempatkan elemen-elemen itu secara pas atau pada tempatnya, agar para pengguna atau pengunjung website itu bisa lebih mudah melakukan kontrol dan navigasi, tidak saling tumpang tindih atau overlapping. Ya, jadi itulah materi kita tentang layout. Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita dalam pembelajaran HTML dan CSS. Kali ini kita akan masuk ke bagian image. Saja ini ada adding image, kita klik let's go. Oke, di sini kita masuk ke pengenalan dengan image. Dalam keseluruhan pembelajaran ini kita telah belajar untuk menambahkan konten ke dalam konten yang telah kita buat, kita tulis, seperti heading, paragraf, daftar, dan banyak lagi. Di bagian awal dari pembelajaran ini kita telah belajar cara menambahkan gambar ke dalam halaman web dengan menggunakan IMG yang waktu beruang itu di pembelajaran ke CSS ya.
lepas. Dan teknik itu juga masih berlaku untuk ya dengan IMG kita masih mungkin untuk memasukkan gambar ke dalam website menggunakan CSS. Tujuan dari unit ini untuk mengajarkan kita cara menambahkan gambar ke dalam halaman web menggunakan berbagai variasi teknik atau variasi coding atau cara. Di sini ada instruksinya, lihatlah ke halaman index dan style. Apakah kita melihat kode yang baru? Cobalah untuk menjelajahi dan memodifikasi sesuatu secara acak dan lihat apa yang terjadi. Misalkan saya hapus IMG-nya dan getaran. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada ya. Berarti ya sudahlah, kita next saja. Pada unit sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana elemen sebelumnya kita setelah ditunjukkan elemen-elemen HTML memiliki kotak di sekitar mereka, tidak terkecuali gambar, karena gambar juga termasuk di dalam box atau kotak. Bagi contoh, we can modify the dimension. Kita bisa mengubah dimensi dari sebuah gambar menggunakan width dan height properties. Contohnya ada seperti ini. Sangat penting untuk menspesifikasikan, mengatur ukuran lebar dan tinggi dari sebuah gambar ke halaman website. Itu membantu browser untuk mengetahui seberapa banyak space atau ruang yang diperlukan untuk sebuah gambar. Di sini kita lihat instructionnya. Lihatlah gambar sepeda di halaman. They are too big, mereka begitu besar, ini sampai harus di scroll. Jadi kita modifikasi dimensinya. In style CSS, product, IMG selector. Produk. Di produk IMG kita set lebarnya menjadi 100%. Di sini ada wide-nya 100%. Kita run. Oke, nah gambar sepedanya sudah sesuai dengan ukuran browser. Lanjut. Di sini ada contoh pengaturan gambar mengenai block display block. Gambar juga bisa berada di tengah, tapi pertama default gambar harus dirubah. Default gambar adalah inline element, jadi mereka harus berlaku sebagai block element. Sini contoh ini
tampilan gambar set menjadi blok. Jadi gambar bisa disejajarkan dengan menjadi blok tingkat. Contoh ini juga menggunakan margin. Jadi bagian atas dan bawah margin diset menjadi 0, dan bagian kiri dan kanan margin set menjadi auto, yang mana otomatis set pengaturan ini memberikan exact amount margin, mengatur jumlah margin yang diperlukan kiri dan kanan itu jumlahnya sama, jadi gambar tepat berada di tengah. Kita juga bisa menambahkan latar belakang pada gambar pada elemen HTML dengan memasukkan background image properties. Ini ada contohnya. Nilainya ini bukan nilai. The image can be set value of URL. Jadi dalam background image itu kita memasukkan URL atau link dari gambar tersebut. Sini ada instructionnya. Tambahkan gambar latar belakang ke cover dengan menggunakan URL ini. Ini ada linknya. Copy. Kemudian masukkan di cover. Saya lihat contohnya lagi. Seperti ini. Kita coba run. Ya, sini terlihat latar belakang sebuah sepeda. Error. Ya, sudah benar. Ini sudah muncul gambarnya tadi, gambar background. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Pelajaran sebelumnya kita mengetahui kalau gambar itu bisa dibuat berulang-ulang menjadi tiled background. Itu yang gambarnya berulang-ulang. Mungkin bisa dikatakan seperti ini, kira-kira seperti ini. Kita bisa mengontrol pengolahan gambar dengan background repeat property. Properti ini mempunyai 4 tipe repeat, yaitu repeat image will repeat horizontal and vertical. Itu gambarnya diulang secara mendatar dan secara tegak lurus. When repeat X, background akan diulangi secara horizontal, dan repeat Y hanya secara vertikal. Sedangkan no repeat, background tidak diulangi. Contoh di atas, background paragraf akan diulangi secara horizontal. Selanjutnya di instruksi kita pastikan background di cover tidak terulang. Jadi kita pakai no repeat.
Oke, sudah kita tuliskan background repeat, no repeat. Coba run. Oke, benar. Lanjut. Ketika background gambar atau latar belakang tidak terulang, kita bisa memindahkan posisinya dengan background position properties. Di sini ada contohnya. A background is positioned using 3x3 grid, 3 row, 3 columns. Jadi di sini posisi gambar itu bisa diubah menjadi 9 macam posisi. Jadi sini ada left top. Jadi di gambar akan ditampilkan di bagian kiri atas, center top di bagian tengah atas, right top kanan atas, left center kiri tengah, center center tepat di tengah halaman, right center seperti left center berarti di kanan tengah, untuk right center, left bottom kiri bawah, center bottom tengah bagian bawah, dan right bottom ada di kanan bagian bawah. Nah, untuk seperti contoh di atas, background latar belakang tidak diulangi dan diposisikan di bagian kanan atas dari box atau halaman. Di sini ada instructionnya. Set the background of image in cover top center. Nah, maka gambarnya kan berada di tengah, di kanan atas. Gambar yang ada di kanan kanan atas yang ditampilkan. Dan kita next. Kita telah belajar bagaimana men-set gambar latar belakang. Ada pola pengulangan, positioning dengan tiga properties, dan juga yang tadi yang dari awal. Selanjutnya kita bisa menggunakan shorthand atau singkatan atau pemendekan coding pada background. Ini ada codingnya. Sebelumnya kita menggunakan background image repeat position. Sekarang kita bisa langsung menggunakan hanya dalam satu coding, itu background, langsung URL, no repeat, right center. Sekarang kita lihat contohnya. Style CSS, replace the background image declaration with a single background. Ganti coding tadi menjadi hanya satu deklarasi, yaitu background, menggunakan nilai yang sama. Oke. Tadi right top center ya tadi. Yang ini background saja. Kita ganti warna. Selanjutnya sini ada no repeat, kemudian top center.
Ini kita hapus. Oke, kita coba. Ya, kita kembali lagi. Ini masukkan langsung ke langsung kita singkat saja codingnya menjadi background URL no repeat dan kemudian posisinya top center. Coba kita run. Kita tunggu, masih loading. Ya, sudah benar. Sudah bisa menyingkat coding tadi. Dan hasilnya pun sama. Selanjutnya kita bisa mengubah ukuran latar belakang kita yang bisa digunakan properties background size. Nilai dari background size itu ada terdiri dari satu, itu cover, untuk memperluas gambar sebesar mungkin yang bisa menutupi lebar dan tinggi dari box kontainernya. Katakanlah sebuah div itu bisa lebih besar dan menutupi gambar. Maksudnya menutupi wadah. Yang kedua, konten, yaitu memperluas gambar sebesar mungkin tetapi menjadikannya ladder box yang mana tidak akan menutupi wadahnya, melainkan hanya akan memenuhi dari wadah tersebut. Seperti itu. Di sini ada instructionnya. Style CSS set background size of cover to contain. Di bagian cover ini background size-nya menjadi contain. Seperti ini. Masih loading. Ya, sudah. Kemudian the background image is ladder box and it doesn't make sense to use contain. Tadi kita disuruh mengubah menjadi contain, ternyata tidak masuk akal atau tidak sesuai konten untuk image chase karena ini tertutup. Bisa kita lihat di sini gambar sepedanya tidak terlihat, jadi kita ubah jadi cover.
Oke, sudah benar lagi. Dan ini terlihat headernya, bagian covernya terlihat lebih baik dibanding yang tadi. Sekarang kita next. Selanjutnya ada background attachment properties. Kita bisa setting background itu apakah akan tetap pada posisinya pada halaman web atau itu juga ikut bergerak ke atas dan ke bawah sesuai dengan scroll dari web page. Artinya kalau kita scroll ke bawah, gambarnya juga ikut ke bawah, atau akan tetap saja, jadi gambarnya tidak akan terlihat kalau kita scroll. Nah, di bagian properties background attachment ini ada dua value-nya. Pertama ada scroll yang memungkinkan gambar tadi bergerak ke atas dan ke bawah sesuai scroll dari pengguna. Dan fix yaitu gambar akan tetap di posisinya. Contoh di atas, nah ini background akan tetap pada posisinya. Sekarang kita lihat instructionnya. Pin the background image in a cover selector using fix. Masukkan background attachmentnya dengan value fix. Background attachment fix. Oke. Udah. Nah, ini kita lihat sini. Nah, gambarnya tetap tidak ikut scroll, hanya teksnya saja. Kita next lagi. Sekarang ini banyak variasi latar belakang yang digunakan oleh website modern. Beberapa diantaranya menggunakan gambar berukuran besar sebagai layout mereka, sedangkan beberapa yang lain menggunakan color gradient sebagai background mereka. Properti background image yang kita pelajari tidak hanya untuk mengatur background, tapi juga bisa mengatur gradien warna di halaman web. Background image bisa disetting seperti ini untuk melakukan gradien: strip, WebKit, strip linear, strip gradient. Setelah itu ada dalam kurung. Nilai ini memiliki dua arti. Jadi dua warna itu yang di linear gradient akan ditransfer dari warna apa ke warna apa. Warna biasanya kan dispesifikasi ke dalam kode heksagonal. Warna heksagonal. Heksadesimal maksud saya. Jadi antara warna apa dan warna apa di gradiennya akan diambil, kemudian masuk. Oke, kita lihat add background image property to select button selector, BTN. Button selector yang ini. Kita coba. Strip, salah. Background
dan warnanya FF. Oke, kita coba dulu. Nah, ya kita coba ulangi. Sini tadi saya copy codingnya, paste di sini. Kita coba. Masih salah ternyata. Ya, kita coba lagi untuk memasukkan linear, maksudnya gradient tadi. Tadi kok codingnya sudah saya copy, jadi kita tinggal paste saja. Taran. Ya, berhasil. Kita, apakah ada perbedaannya di button? Nah, ini. Di sini ada warna merah dan warna putih ya ini sepertinya. Oh, bukan, FF itu putih. Putih berarti BC. Nah, jadi seperti warna oranye. Seperti warna buah apel. Sini di bagian buttonnya ada gradient, itu transisi warna. Kita bisa next. Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana menambahkan gambar ke halaman web menggunakan IMG dan menggunakan background. Kita bisa melihat perbedaannya di sini, dimana untuk background kita bisa mengatur propertinya, mulai dari ukuran, position, sampai mengatur gradient tadi. Sekarang bisa kita lihat ke halaman websitenya, apa perbedaan yang dapat kita lihat dari gambar yang ada di website, di halaman website ini. Dari awal kita telah merubah dari menambahkan gambar sepeda ini. Juga kita tadi di paling awal kita sudah mengatur ukuran sepeda-sepeda ini agar fit atau pas di browser. Kita juga sudah mengatur apa tadi, fixednya agar gambar ini tetap diam saat di scroll. Dan juga terakhir ini linear gradient pada button. Ya, kita sudah menyelesaikan materi adding image, dan kita bisa melihat apa yang telah kita pelajari dari halaman pertama tadi. Pertama, kita mengatur lebar dan tinggi gambar, kemudian masukkan gambar, melakukan background repeat, background position, kemudian shorthand atau memendekkan coding, menyingkatnya, terakhir background image yang mendukung color gradient. Jadi pada pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui tentang teknik memasukkan dan mengatur gambar di bagian CSS. Jadi menurut saya ini sangat berguna untuk mendesain tampilan web senyaman dan sebagus mungkin agar disukai oleh para pengunjung. Walaupun ya memang ini sedikit susah menurut saya. Ya itulah. Terima kasih sudah menyaksikan materi HTML dan CSS. Kita akan menyisakan satu materi lagi, materi ke-9 yang terakhir. Terima kasih. Sampai jumpa.
Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran HTML dan CSS. Kali ini kita akan masuk ke materi terakhir, materi ke-9, yaitu HTML tables. Kita langsung saja. Banyak website di internet yang menampilkan informasi seperti daftar harga, skor olahraga, data invoice, dan masih banyak lagi. Data ini ditampilkan dalam bentuk tabel. Tentu saja di pelajaran kali ini kita akan belajar membuat tabel pada HTML. Kita bisa lihat di sini. Ini ada daftar tabel pada perusahaan. Kita next. Kita tidak perlu explore, saya rasa. Ya, sini. Sebelum menampilkan data, kita harus terlebih dahulu membuat tabel yang memuat data dengan menggunakan elemen tabel. Ini ada contohnya. Sekarang kita di indeks HTML buat tabel. Kita bisa buat di dalam body tabel dengan tabel seperti ini ya. Next. Dan di dalam tabel tentu saja harus memuat baris, kolom, dan sel-sel untuk memuat data. Dalam HTML, komponen ini harus di-create atau dibuat menggunakan coding. Langkah pertama untuk masukkan data ke dalam tabel adalah menambahkan baris dengan yaitu table row element atau TR, table row. Kira-kira itu kepanjangannya. Ini ada contohnya. The two rows have been added to the table. Jadi sini ada menambahkan 2 baris. Sekarang kita di instructionnya juga menambahkan 2 baris. Tambahkan 2 baris tabel. Udah. Taran. Ya. Sudah. Kita next lagi. Jadi untuk menambahkan baris saja tidak cukup. Elemen yang kita masukkan juga harus didefinisikan. Jadi kita bisa gunakan tabel data untuk mendefinisikannya. Nah, di sini ada tabel TD. Contoh di atas ada 2 angka, 2 bilangan 73 dan 81 dimasukkan ke dalam baris yang sudah ada dengan menambahkan dua bilangan tadi, dan kemudian membuat cells of data, yaitu sel dari data tadi yang akan mendefinisikan nilai yang kita masukkan. Jika tabel tampilkan di browser, itu akan menunjukkan tabel dengan satu kolom, satu baris dan satu kolom, contoh yang di atas ini tadi. Sekarang kita coba masukkan di instructionnya.
Di baris kedua masukkan 3 sel data dan sel harus memuat data yang terurut seperti ini: Adam Greenworks 14 dan package items. Jadi di second row, ini row pertama, berarti di dalam sini kita masukkan td di Adam Greenworks, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ada 14, kemudian kita coba. Nah, maka tampillah ini tadi. Kita next, dan tabel saja tidak cukup tanpa title atau heading tabel untuk mendeskripsikan data yang kita masukkan. Misalkan kayak Adam Greenworks 14 package item, ini kan tidak ada keterangannya ya. Jadi kita harus tambahkan keterangan tentang data yang kita masukkan itu, yaitu kita bisa menambahkan title pada kolom, pada baris dan kolom dengan menggunakan title heading element atau TH. Ini ada contohnya. Ini tabel heading scope row temperatur. Dari contoh di atas, pertama baris baru ditambahkan dengan 3 heading, 1 heading kosong, 2 heading Saturday dan heading Sunday. Heading kosong itu digunakan untuk memungkinkan tabel antara tabel data dan tabel heading itu sejajar. Dan kemudian ada temperatur di sampingnya. Jadi ada satu tabel kosong untuk menyelaraskan agar satu baris. Juga di sini ada keterangan tentang atribut scope, yang mana bisa ada 2 nilai atau value. Pertama row, scope row ini membuat heading menjadi rata dengan baris, dengan scope call ini membuat heading menjadi rata dengan atau untuk kolom. Kita lihat instruksi di bawah. Di first row ini tadi, tambahkan 3 tabel heading dan data heading harus memuat data yang berurutan: company name, nama perusahaan, number item to ship, jumlah barang yang kirim, kemudian tindakan selanjutnya. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada TH tadi, tabel heading.
Ya, benar. Ya, ini sudah ada. Selanjutnya kita next. Ini ada penjelasan lagi. Sejauh ini kita telah membuat tabel dengan sedikit, tapi ada sedikit kesulitan untuk dibaca karena dia tidak punya pembatas atau border. Bisa kita lihat di sini menjadi satu, tidak ada perbedaannya antara heading dengan datanya. Di sini ada contoh untuk menambahkan border, tabel border 1. Bisa kita coba sendiri. Apakah bisa? Ya, ini kita lihat ada ya. Kemudian kita hapus saja dulu karena bukan bagian dari instruksi. Oke, kita langsung ke instruksi saja. Kita memerlukan beberapa data yang di dalam tabel. Masukkan data berikut ini ke dalam tabel. Pastikan meletakkannya setelah setelah baris kedua. Oke, berarti kita copy saja. Kita membutuhkan data pembeli. Seperti ini kah? Oke. Run. Oke. Kita lihat di sini banyak data sudah diinput. Kita next lagi. Kemudian bagaimana jika data terisi melebihi kolomnya? Misalkan pada contoh di bawah, misalkan ada acara di kalender, kan kita bisa menulis di kalender itu kan kata-katanya pasti melebihi dari kolomnya kan. Jadi untuk men-span kolom tersebut agar tidak mengganggu kolom yang lain, kita bisa gunakan call span. Ini ada contohnya. Contoh di atas, data out of town span the Monday and Tuesday. Jadi data out of town ini akan masuk ke data Monday dan Sunday yang seharusnya diisi back in town. Jadi di data out of town diisi nilai 2 agar tidak masuk ke back in town. Yang harusnya diisi tidak masuk ke data hari Rabu yang diisi back in town. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan span, call span. Sekarang instruksinya kita di sini di Adam. Taran dulu sebentar.
Ya, dah. Kita masukkan call span 2. Taran yang terjadi pada Adam. Nah, kita lihat di sini menjadi satu baris, tetapi tidak masuk ke bagian nomor 14. Jadi tetap ada di kolom yang semestinya. Oke, next lagi. Data juga bisa melebar atau menjangkau bagian baris di bawahnya. Kita bisa gunakan row span. Kalau tadi call span ke samping, maka row span ini gunanya untuk ke bawah. Nah, sini ada contohnya row span 2, 3. Ini penjelasannya. Baris pertama memuat sel kosong dan juga 2 kolom heading. Dan berikutnya yang kedua dan ketiga mengikuti seperti yang ada di contoh ini. Ini kita langsung saja lihat instruksinya. Index HTML, masukkan row span td. Kita di sini saja ya, karena tadi sudah Adam. Kita di Devi Burgers row span, just like this. 2. Sekarang kita coba ulangi sekali lagi. Saya paste run. Ya, benar. Nah, sini ada perbedaannya. Kolomnya memanjang ke bawah, barisnya memanjang ke bawah. Ini bedanya dengan call span tadi. Nah, kita next. Ketika tabel memuat banyak data dan menjadi sangat panjang, itu bisa terjadi sewaktu-waktu ya. Ketika kita menginput banyak data, mungkin tabelnya terlalu panjang, kita bisa memotong atau melepas bagiannya dengan mudah dan agar lebih mudah memanagenya atau memanajemen tabel tadi. Untuk memisahkan tabelnya, kita bisa gunakan tabel body element atau tbody. Tabel body ini harus memuat data tabel. Caranya yaitu kita memasukkan coding tbody setelah tabel ini dan ini. Kita lihat instruksinya. Ini ada enclose row 2, 3, 4, 5 dan 6 menggunakan ke dalam tabel body. Jadi kita hanya akan memisahkan bagian tabel 2 sampai 6. Baris 2 sampai 6 ini baris pertama. Berarti kita masukkan di sini. Tebidoy. Sorry, typo. Seperti ini ya. Kita run.
benar. Ini jadi terpisah. Di halaman sebelumnya kita telah coba untuk memotong bagian body. Itu juga memungkinkan bagi kita untuk memotong bagian headernya dengan menggunakan T-head element atau tables heading. Sini ada contohnya table head sampai table head, kemudian sini ada table body tadi sampai ke bawah. Ini yang akan kita coba table head. Sekarang instruksinya kita memasukkan table head, table heading, bawah table, masukkan T-head sini, head, run. Nah, jadi seperti ini. Juga sudah terpisah sekarang. Tapi ini kurang rapi ya. Bagian data di dalamnya. Karena tadi kita masukkan ini. Kita next saja dulu. Di bagian bawah juga bisa dilepas menggunakan T-foot. T-foot ini adalah footer. Kita lihat di sini contoh di atas, footer memuat total dari data di dalam tabel. Nah, jadi agak terpisah nanti sendiri footer ini bagian bawah. Sekarang instructionnya tambahkan footer ke bagian bawah tabel menggunakan T-foot element. Di dalam footer masukkan data sebagai berikut. Oke, kita lihat contohnya. T-foot ada di bawah T-body. Oke. Oke, kita lihat. Di sini nah, ada footernya yang total 28. Kita next lagi. Sejauh ini kita sudah selesai membuat tabel, dan tabel yang kita buat ini sangat biasa ya, tidak ada bagus-bagusnya. Jadi kita di sini bisa menggunakan CSS style untuk mendapatkan style atau gaya tabel yang kita mau. Sekarang kita lihat instructionnya. Di sini ada contohnya tabel th td, ini ada bordernya. Jadi kita bisa nambahkan garis, fontnya juga bisa kita ubah, dan juga tata posisinya juga bisa kita ubah. Install CSS. Ini instruksinya, rubah font size all table heading and table data to 18. Jadi kita mengubah font di tabel heading dan tabel data. Navigasi tabel, ya ini ada mana tadi,
Sini kita masukkan, ganti fontnya. Ya, benar. Ini ukuran fontnya jadi 18. Nah, aduh. Nah, di sini sudah berubah. Kita next. Ya, dan akhirnya kita sudah menyelesaikan membuat tabel dengan di HTML dan CSS. Mari kita lihat, kita review apa yang telah kita pelajari. Pertama kita masukkan tabel, kemudian masukkan row, kemudian masukkan tabel data. Setelah itu kita masukkan tabel heading, menambahkan call span atribut, selanjutnya row span. Setelah itu ada tabel heading, kemudian ada tables body, kemudian ada footer, dan terakhir kita melakukan styling di CSS untuk mendapatkan gaya tabel yang kita mau. Sekarang cobalah untuk bereksperimen tentang pengetahuan baru kita di bagian tabel ini. Terima kasih sudah menonton video tutorial HTML dan CSS ini dari awal, dari HTML fundamental sampai dengan HTML tabel. Sini saya beropini tentang pembelajaran ini. Menurut saya HTML dan CSS ini merupakan coding yang sederhana, namun di saat bersamaan juga rumit. Kita bisa menggunakan banyak jenis teknik coding untuk mendapatkan hasil yang luar biasa yang bisa kita langsung terapkan. Jadi menurut saya bahasa HTML dan CSS ini sangat bermanfaat bagi pemula yang ingin belajar atau mengenal tentang bagaimana cara membuat website yang bagus, yang menarik, dan bisa menarik minat pengunjung untuk selalu mengunjunginya. Jadi ya itulah pendapat saya tentang pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.